Pengertian zakat. Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar zaka yang berarti suci, berkah, tumbuh, bersih, dan baik. Dengan demikian, zakat itu membersihkan atau menyucikan diri seseorang dari hartanya, karena sesungguhnya dalam harta seseorang ada milik orang lain. Adapun kata zakat menurut istilah syariat berarti mengeluarkan sebagian harta yang diberikan kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh syariat. Syarat harta yang dizakati. Yang pertama, milik yang sempurna. Artinya harta tersebut dimiliki secara sah dan dikuasai secara penuh oleh pribadi muslim. Kedua, harta tersebut dapat berkembang atau memiliki potensi untuk dikembangkan. Ketiga, sudah mencapai nisab, yaitu batas minimal harta sehingga wajib dizakati. Keempat, harta yang melebihi kebutuhan pokok yang diperlukan seseorang dan orang yang menjadi tanggungannya demi kelangsungan hidupnya. Dan yang kelima, mencapai haul, artinya harta itu sudah dimilikinya selama 1 tahun. Dasar hukum zakat. Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. Shadaqallahul Azim. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, yaitu janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling. Quran Surat Al-Baqarah ayat 83. Tujuan zakat. Yang pertama, menghilangkan sifat kikir, sifat tamak dan serakah pemilik harta. Kedua, membersihkan dan menyucikan harta dan jiwa muzaki. Yang ketiga, menghindari kecintaan pada kehidupan duniawi semata. Keempat, melatih kedermawanan orang-orang beriman. Kelima, mendidik manusia untuk berdisiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya. Keenam, melindungi pemilik harta dari hukuman berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketujuh, menanggulangi kemiskinan dan membantu fakir miskin. Penyaluran zakat. Sesuai dengan Quran Surat At-Taubah ayat 60, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. Fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Quran Surat At-Taubah ayat 60. Berdasarkan ayat tersebut, bahwasanya yang berhak mendapatkan zakat atau asnaf, yaitu
Yang pertama, orang fakir, yaitu seorang yang tidak memiliki usaha, harta, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, orang miskin, seseorang yang memiliki usaha atau mata pencarian namun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya. Yang ketiga, amil, yaitu seseorang yang menjadi petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan dan membagi-bagikannya kepada mustahik. Yang keempat, mu'allaf, yaitu orang yang diharapkan mau memeluk ajaran Islam atau orang yang baru masuk Islam atau orang Islam yang tinggal di perbatasan yang supaya tetap terjaga keislamannya. Yang kelima, riqob, memerdekakan budak atau juga dapat mencakup orang Islam yang ditawan oleh orang kafir. Yang keenam, ghorimin, seseorang yang berhutang karena untuk kepentingan dan bukan untuk maksiat sementara tidak ada kesanggupan untuk membayarnya. Yang ketujuh, fi sabilillah, dana untuk kemaslahatan umat Islam atau semua kegiatan yang menuju ridha Allah, seperti membangun masjid, rumah sakit, sekolah, jembatan, irigasi, dan lain sebagainya. Yang kedelapan, ibnu sabil, seseorang yang sedang dalam perjalanan yang bukan untuk berbuat maksiat, di mana orang tersebut mengalami kesengsaraan dan kesulitan dalam perjalanannya. Macam-macam zakat. Zakat ada dua macam. Yang pertama, zakat harta atau zakat mal. Yang kedua, zakat fitrah. Adapun zakat harta terdiri dari zakat emas, perak, uang atau perdagangan. Yang kedua, tumbuh-tumbuhan. Ketiga, binatang ternak. Keempat, barang tambang atau rikas. Dan yang kelima, barang temuan atau luqotoh. Zakat harta atau zakat mal. Zakat harta mal adalah mengeluarkan sebagian harta benda yang menjadi hak milik seseorang sesuai ketentuan syariat dengan tujuan untuk membersihkan atau menyucikan harta tersebut. Zakat harta hanya wajib bagi orang yang memiliki persyaratan tertentu, yaitu harta yang sudah mencapai nisab dan haul. Zakat emas, perak, uang, dan dagangan. Zakat emas nisabnya yaitu 20 miskol atau 93,6 gram. Haulnya 1 tahun dan kadar zakatnya 2,5%. Sedangkan perak nisabnya yaitu 200 dirham atau 624 gram dan kadar zakatnya 2,5%. Uang industri, barang, jasa perdagangan dan penyewaan, maka nisab dan haulnya disamakan dengan nisab emas atau perak dan dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Pegawai yang berpenghasilan setelah dikurangi kebutuhan memiliki harta senilai emas seberat 93,6 gram, maka wajib zakat dengan ketentuan disamakan dengan nisab emas atau perak. Itulah yang disebut dengan zakat profesi. Zakat tumbuh-tumbuhan. Padi, nisabnya 1.350 kg gabah atau 750 kg beras. Haulnya setiap panen. Kadar zakatnya 5% jika airnya membutuhkan biaya dan 10% jika airnya tidak butuh biaya. Untuk zakat tumbuh-tumbuhan selain padi bisa berupa biji-bijian, umbi, buah, sayuran, tanaman hias dan lainnya, maka zakatnya senilai dengan padi. Zakat binatang ternak. Kambing, biri-biri, dan domba. Nisabnya 40 sampai 120. Kadar zakatnya 1 ekor kambing. 121 sampai 200. Kadar zakatnya 2 ekor kambing. 200 sampai 300. Kadarnya 3 ekor kambing. 301 sampai 400. Kadar zakatnya 4 ekor kambing. 401 sampai 500. Kadar zakatnya 5 ekor kambing. Selanjutnya untuk setiap 100 ekor kambing kadar zakatnya tambah 1 ekor. Sapi, kerbau maupun kuda. Nisabnya 30 ekor. Haulnya 1 tahun, kadar zakatnya 1 ekor anak sapi umur 1 tahun jantan atau betina. 40 ekor, kadar zakatnya 1 ekor anak sapi umur 2 tahun jantan atau betina. 60 ekor, kadar zakatnya 2 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun.
Keterangannya setiap kelipatan 30 ekor sapi tambah 1 ekor anak sapi jantan umur 1 tahun, dan kelipatan 40 ekor sapi tambah 1 ekor anak sapi umur 2 tahun. Unta nisabnya 5-9 ekor, maka zakatnya 1 ekor kambing. 10-14 ekor, maka zakatnya 2 ekor kambing. 15-19 ekor, maka zakatnya 3 ekor kambing. 20-24 ekor, maka zakatnya 4 ekor kambing, dan seterusnya sesuai dengan tabel yang tertera. Zakat barang tambang atau rikaz. Hasil tambang berupa emas, perak, tembaga, batu bara, dan barang tambang lainnya wajib dizakatkan bila mencapai nisab. Nisab barang tambang disamakan dengan nisab emas, yaitu senilai 93,6 gram dan dikeluarkan sebesar 2,5% saat barang itu ditemukan tanpa menunggu haul. Zakat barang temuan atau luqatah. Barang temuan apapun bentuknya wajib dizakati ketika ditemukan. Nisab barang tersebut disamakan dengan nisab emas, yaitu 93,6 gram dan dikeluarkan sebesar 20%. Sebagian ulama berpendapat mendapatkan undian termasuk luqatah. Zakat yang kedua yaitu zakat fitrah. Syarat zakat fitrah: yang pertama beragama Islam, yang kedua masih hidup sampai pada malam hari raya Idul Fitri atau baru lahir sebelum terbenam matahari pada malam hari raya Idul Fitri. Yang ketiga memiliki kelebihan makanan bagi diri dan keluarga yang menjadi tanggungannya pada malam dan hari raya Idul Fitri. Hikmah zakat: yang pertama bagi muzaki atau orang yang mengeluarkan zakat. Hikmahnya yang pertama sebagai bukti orang yang beriman, kedua menyadari bahwa sesungguhnya harta yang didapat bukanlah milik kita secara mutlak. Ketiga dengan berzakat selain menyucikan harta juga membersihkan diri dari penyakit hati. Keempat akan bertambahnya berkah hartanya. Yang kelima tumbuhnya akhlak mulia dalam diri seorang muslim. Yang keenam terbebasnya jiwa manusia dari ketundukan terhadap harta dunia. Dan yang ketujuh manifestasi syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah. Hikmah bagi mustahik atau orang yang menerima zakat. Yang pertama meringankan kesulitan ekonomi. Yang kedua menghilangkan sifat dengki, iri hati, dan benci si miskin pada si kaya. Yang ketiga mampu menghindarkan seseorang mustahik dari jalan pintas untuk melakukan perbuatan melanggar syariat. Yang keempat memungkinkannya adanya perubahan status sosial karena adanya modal zakat. Dan yang kelima terjalinnya persaudaraan yang erat antara muzaki dan mustahik. Hikmah zakat bagi masyarakat umum. Yang pertama terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tentram. Kedua mampu meminimalisir kejahatan-kejahatan yang termasuk kategori penyakit masyarakat. Ketiga dapat menghilangkan problem-problem kehidupan yang ada di masyarakat. Keempat mengurangi kesenjangan sosial. Yang kelima tumbuhnya masyarakat yang peduli dan peka terhadap lingkungan. Dan yang keenam salah satu sumber dana pembangunan sarana maupun prasarana yang dimiliki umat Islam. Perilaku yang mencerminkan penghayatan terhadap ibadah zakat. Yang pertama senantiasa bersyukur pada Allah karena sudah dapat melawan hawa nafsu berupa sifat bakhil dan tamak dengan gemar berinfak dan bersedekah. Yang kedua adanya kepedulian terhadap sesama yang mengalami kesulitan, salah satunya kesulitan ekonomi. Yang ketiga rendah hati karena menyadari sepenuhnya bahwa harta yang dimilikinya hanya merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat memiliki keyakinan bahwa apapun yang dikeluarkan untuk kebaikan selama hidup di dunia akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Praktek menghitung zakat. Kasus yang pertama, seorang pedagang grosir bernama Haji Ayub memiliki aset 100 juta. Setelah setahun memiliki keuntungan sebesar 25 juta dan ada hutang sebesar 5 juta. Berapakah zakat mal yang harus dikeluarkan Haji Ayub? Harta Haji Ayub yang dizakati yaitu modal ditambah laba atau keuntungan dan dikurangi hutang. 100 juta ditambah 25 juta dan dikurangi 5 juta, yaitu hasilnya 120 juta. Zakat Haji Ayub 2,5% kali 120 juta,
sehingga zakat yang dikeluarkannya yaitu 3 juta. Kasus yang kedua, penghasilan Ibu Ita setiap bulan sebesar 20 juta. Kebutuhan tiap bulan rata-rata 8 juta. Berapa zakat yang dikeluarkan Ibu Ita? Penghasilan 1 tahun yaitu 12 kali 20 juta sama dengan 240 juta. Kebutuhan 1 tahun 12 kali 8 juta sama dengan 96 juta. Harta yang dizakati yaitu 240 juta dikurangi 96 juta sama dengan 144 juta. Berarti zakat Ibu Ita yaitu 2,5% kali 144 juta. Jadi zakat yang dikeluarkan sebesar 3.600.000 rupiah.